Ya, ada tugas bahan ajar nggak kemarin ya dari Pak Dedi? Nggak dapat ya? Halo, ada yang bisa bantu jawab? Belum ada tugas untuk membuat materi ajar. Apakah sudah ada tugas membuat materi ajar? Belum, Bu, belum ada. Belum ada. Baik, nanti berarti sekalian ya, karena tugas membuat materi ajar itu bagian dari nanti praktek peer teaching atau micro teaching ya. Kalau praktek micro teaching itu kan harus punya bahan ajar atau materi ajar untuk disampaikan. Oke, jadi nanti sekalian aja ya. Nah, jadi untuk materi hari ini saya akan mengisi tentang penyusunan RPP. Nah, jadi kita akan membuat RPP. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian yang belum pernah membuat RPP. Nah, itu tolong isi di kolom komentar. Saya biar tahu ya. Yang belum pernah membuat RPP. Silakan tulis di kolom komentar namanya siapa. Oke, berarti semua udah pernah ya. Semua udah bisa nyusun RPP berarti ya. Oh, Bagas. Mas Bagas belum pernah. Ada lagi yang belum? Agus Setiawan, Pak Agus juga belum ya. Oke, Karissa dan Bu Sri juga belum. Nah, Pak Robin pernah bikin tapi belum mahir, belum terbiasa ya Pak ya. Yuk, ada lagi yang belum? Oke ya, sambil menulis saya coba sampaikan materi. Nah, terkait dengan penyusunan RPP, silabus. Jadi urutannya itu kalau mau tadi terkait dengan perencanaan pembelajaran, maka em, apa namanya yang kita susun dulu silabus dulu atau kurikulum dulu ya. Jadi kita menyusun tuh kurikulum dulu. Setelah menyusun kurikulum barulah kita bisa membuat RPP karena acuan membuat RPP itu dari kurikulum atau silabus. Nah, kemudian untuk membuat silabus kita melihatnya dari mana? Harus melihat SKL masing-masing bidang pendidikan. Nah, kalau kita mau membuat SKL Pitra nih, sekarang kan kita mau membuat SKL pijat tradisional eh, apa namanya kurikulum pijat tradisional atau silabusnya. Berarti kita harus buka SKL-nya bidang pijat tradisional. Oke, ya. Nah, sekarang saya coba share screen. Ya, ini ada yang sudah pernah melihat SKL-nya pijat tradisional. Kalau yang upgrade pasti sudah ya. Yang masih baru, ya mungkin. Nah, nanti materi SKL itu akan ada lagi materinya
di besok ya. Besok masih ada materi tentang SKL. Jadi saya sekarang tidak menjelaskan tentang apa namanya struktur daripada SKL-nya ya. Kita lihat aja SKL dari isi ya, isi SKL poinnya ya, poin daripada isi SKL itu. Nah, ya. Nah, jadi di sini ya. Nanti nah teman-teman ini nanti filenya itu ada di bahan ajar yang kelompok saya ya, Yusti Aryani. Nah, itu nanti ada file SKL. Jadi bisa lihat di sana ya. Karena ini nanti tugas terkait dengan tugas. Ya, nah, ini adalah SKL atau standar kompetensi lulusan dari pijat tradisional gitu ya, yang isinya itu semua semua bidang itu pokoknya ada. Pertama, kalau kita lihat di yang kelompok atau di kolom yang orange ini ya, itu ada parameter deskripsi capaian pembelajaran khusus bidang pijat tradisional sesuai KKNI jenjang 3. Nah, di situ ada sikap dan tata nilai. Nah, sikap tata nilai itu adalah kompetensi pertama ya, kelompok pertama. Oke, nah berikutnya, nah ini masih sambungan sikap tata nilai. Oke, nah sekarang yang menjadi poin utamanya SKL itu kompetensi karena kita bidang vokasi ya, keterampilan, maka skill itu menjadi yang paling utama. Nah, keterampilannya yaitu disebut kemampuan di bidang kerja. Nah, di situ dikatakan mampu melakukan pijat urut pada seluruh badan klien dengan menggunakan metode pijat tradisional Indonesia sesuai standar mutu dan keamanan klien, serta prosedur operasional pijat tradisional, sehingga dapat membuat tubuh klien rileks, bugar, dan gangguan nyeri berkurang meliputi. Nah, meliputi di situ ada tiga poin ya. Nah, 3 poin itulah yang disebut atau dikatakan sebagai unit kompetensi. Oke, ingat ya, unit kompetensinya apa? Unit kompetensinya pijat tradisional apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka unit kompetensinya ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi fisik klien melalui wawancara dan pemeriksaan fisik berdasarkan data struktur pada lembar data klien. Yang kedua, melakukan proses pijat urut pada badan klien dan pijatan pada area nyeri dengan menggunakan metode pijat tradisional Indonesia. Yang ketiga, melakukan umpan balik hasil pijat dan pemberian saran untuk mengoptimalisasi hasil pemijatan. Oke ya, berarti ada 3 unit kompetensi pijat tradisional jenjang 3 KKNI ya. Nah, itu kompetensi dalam hal skillnya atau kemampuan kerjanya. Nah, kemudian juga ada kompetensi pengetahuannya gitu ya. Nah, pengetahuannya banyak karena pengetahuannya isinya semua keilmuan yang mendukung daripada skill di atas atau 3 unit kompetensi tersebut ya. Jadi kita lihat pengetahuannya di sini yang harus dikuasai ya, ada tentang penerapan prinsip PHBS karena terkait dengan SOP standar pelayanan. Ya, kemudian ada pengetahuan tentang metode pemeriksaan, anatomi, terus kesehatan umum, metode pijat, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada kelompok hak dan tanggung jawab dan kewirausahaan. Nah, jadi kita kalau itu hak dan tanggung jawab dan kewirausahaan itu eh, eh, dia itu tambahan gitu ya. Jadi skill tambahan atau pengetahuan tambahan. Jadi yang penting adalah fokusnya di unit kompetensi bidang keterampilan tadi ya. Nah, di sini eh, kita lihat yang tadi ya, 3 unit kompetensi ini ya. Jadi fokus di sini aja ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat di 1, 2, 3 ini. Kemudian, nah kita sudah dapat unit kompetensinya nih. Kemudian, unit kompetensi ini nanti akan diturunkan menjadi elemen kompetensi dan juga indikator. Nah, elemen kompetensinya kita lihat di, nah oke ya. Nah, ini dia. Nah, jadi saya balik dulu ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang kolom atau apa namanya? Ya, kolom warna orange gitu ya. Nah, itu diturunkan menjadi tabel berikut. Nah, kita lihat jadi dari unit kompetensi itu nanti akan dijabarkan
menjadi dibagi-bagi itu ya, dijabarkan di elemen kompetensi. Nah, jadi satu unit kompetensi itu bisa berisi lebih dari 2 elemen kompetensi. Ya, contohnya nih, unit kompetensi. Nah, jadi saya sekalian besok kan saya materinya SKL gitu ya. Jadi mungkin nyambung aja dengan hari ini ya. Jadi unit kompetensi, kemudian elemen kompetensinya tuh bisa di sini ada satu yaitu melakukan unit kompetensi yang pertama tadi mengidentifikasi kondisi fisik klien ya. Nah, yang pertama adalah melakukan wawancara. Nah, itu bagian dari pemeriksaan satu-satu ya. Kita lihat elemen kompetensi dulu ya. Jangan ke indikator dulu. Oke, nah berikutnya, nah elemen kompetensi yang kedua tadi melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara. Nah, yang kedua melakukan pemeriksaan fisik dengan cara pengamatan dan perabaan. Nah, jadi terus ada lagi nggak elemennya? Kita lihat, oh nggak, satu tiga ya, masih masih satu. Nah, jadi di sini penomoran kita lihat ya, penomoran satu itu yang pertama, satu tiga itu ya. Nah, di sini kan nomornya satu tiga. Kalau nomor satu berarti itu unit kompetensi pertama. Nah, tiga itu berarti elemen yang ketiga ya. Nomor tiga melakukan tes pergerakan untuk mengidentifikasi gangguan gerak. Oke ya, kita lihat lagi yang keempat. Berarti dia satu unit kompetensi mempunyai 4 elemen kompetensi. Nah, yang 4 membuat langkah kerja ya. Dan seterusnya. Yang kedua, unit kompetensinya nanti juga dia mempunyai beberapa elemen kompetensi. Oke, kita kembali lagi ke depan ya. Nah, oke, sekarang kita lihat satu elemen kompetensinya ya. Elemen kompetensi yang pertama, nah setiap elemen kompetensi itu sebaiknya atau memang harusnya gitu ya, dia mempunyai minimal 2 indikator kelulusan gitu ya. Jadi setelah kolom elemen kompetensi, kemudian elemen kompetensi ini dijabarkan lagi atau apa namanya tuh, diurai lagi gitu ya, diurai lagi menjadi indikator kelulusan. Jadi diturunkan lagi menjadi indikator kelulusan. Berarti indikator kelulusan ini adalah penilaian apa namanya, tolak ukur gitu ya, yang akan kita nilai ketika seseorang itu melakukan satu unit kompetensi gitu ya. Nah, itu penilaian itu berdasarkan pada indikator kelulusan. Jadi indikator kelulusan itu sebenarnya poin-poin penilaian saat uji kompetensi. Ya. Nah, indikatornya apa aja nih? Elemen kompetensi melakukan wawancara sesuai data struktur. Nah, yang pertama indikatornya, nah jadi ada 3 indikator tadi kan di kolomnya juga ada 3 ya. Nah 3 ini terkait dengan penilaian KKNI, apa namanya, deskripsi KKNI. Jadi kalau KKNI itu kualifikasi kerja ya. Nah itu kan yang dinilai itu kompetensi itu yang dinilai itu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Jadi ada 3 poin yang memang harus dinilai dalam kompetensi seseorang ya, menilai kompetensi seseorang. Yang pertama tentunya kemampuan kerjanya dia gitu ya, kemampuan kerja, kemudian pengetahuan dan tata nilai. Nah, terkait dengan wawancara sesuai melakukan wawancara, maka dia punya 2 indikator kemampuan kerja, yaitu yang pertama ketepatan melakukan wawancara berdasarkan data struktur pada lembar klien sesuai langkah pemeriksaan. Wawancara ya meliputi identitas diri, keluhan utama, riwayat kesehatan, status kontraindikasi. Oke, yang kedua, ketepatan mencatat hasil identifikasi klien melalui wawancara sesuai cara penulisan pada lembar data klien. Nah, ini nanti kalau nanti ada materi tentang penilaian ya, mungkin yang disampaikan Pak Dedi atau Pak Dika. Nah, itu bagaimana nanti ada form uh, uh, form penilaian atau lembar data klien ya. Lembar data klien itu fungsinya apa? Nah, gunanya itu jadi kalau misalnya kita, nah tadi kan udah dijelaskan SOP tadi ya sama Pak Pariono ya, SOP atau prosedur melakukan pijat atau pelayanan pijat ya. Jadi sebelum
kliennya kita pijat, ada prosedur kita harus memeriksa kondisi fisiknya si klien. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kondisi fisiknya klien itu layak untuk dipijat. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi dia terhindar dari ada kontraindikasinya apa, kontraindikasi pijat, yang tidak boleh dipijat seperti apa kondisinya. Nah, itu semua nanti ada di dalam lembar data klien ya. Nah, jadi wawancara itu bagian dari pemeriksaan fisik. Nah, jadi nanti si peserta uji ya. Nah, Bapak Ibu kan nanti sebagai penguji gitu ya. Sebagai penguji itu nanti akan melihat nih apakah sebelum melakukan pijat itu dia melakukan pemeriksaan dulu gitu ya. Nah, kalau dia melakukan pemeriksaan dulu, uh, salah satunya adalah wawancara. Dia melakukan wawancara enggak nih gitu ya. Indikator kelulusan tuh nanti turunnya menjadi rubrik dan penilaian ya, rubrik penilaian. Dia melakukan wawancara dulu nggak nih ke kliennya gitu ya. Terus wawancaranya dia nanya apa aja gitu ya. Jangan-jangan cuma ngajak ngobrol doang ya. Nah, padahal di wawancara itu ada poin-poin yang harus ditanyakan karena terkait dengan apa poin yang ada di lembar data klien ya. Contohnya ada nanya identitas diri, namanya, alamatnya, usianya ya. Kemudian keluhannya dia kenapa mau mau pijat itu, apa dia pegel-pegel, apa dia capek, apa bawaannya lesu gitu ya, terkait dengan kebugaran. Kemudian nah, keluhan utama ini nggak ada sakit ya, misalnya saya kena stroke, saya mau dipijat ya, nggak boleh. Ini level 3 KKNI ya. Level 3 itu kita lihat tadi unit kompetensinya itu untuk kebugaran dan gangguan nyeri. Nah, nyeri itu boleh, misalnya kalau nyeri itu kan sakit, rasa sakit gitu ya. Misalnya sakit pinggang, sakit di lutut, sakit di kepala, atau nyeri kepala itu boleh ya. Tapi kalau keluhannya udah sakit yang berat-berat gitu ya, nggak bisa, bukan di level 3 ya. Oke, ada bocor, bisa dibantu Pak? Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian ditanya juga riwayat kesehatan, sudah berapa lama dia sakit gitu ya, dan seterusnya. Juga status kontraindikasi pijatnya, oke ya. Nah, jadi ada kemampuan kerjanya ada dua di sini ya. Nah, jadi kita bukan fokus di isinya ya, mungkin nanti penjelasannya ada di rubrik ini ya, Pak Pariono nanti. Nah, kemudian em, indikator yang berikutnya adalah pengetahuan ya, ketepatan menjelaskan tentang hal-hal yang ditanyakan dan saat wawancara dan seterusnya, dan sikap tata nilai. Sikap tata nilai itu masuk ke dalam karakter bangsa namanya ya. Karakter bangsa ya apa aja ya? Karakter kita sebagai bangsa Indonesia yaitu orang yang sopan santun, hati-hati, disiplin, empati, cermat dan seterusnya ya, yang berhubungan dengan attitude. Oke ya. Nah, jadi sudah bisa ya membaca SKL ya. Jadi satu unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen, satu elemen kompetensi terdiri dari beberapa indikator gitu ya. Nah, indikator sendiri ada kemampuan kerja, pengetahuan, sikap, dan tata nilai. Oke, ini udah paham ya untuk membaca SKL ya. Sekarang saya masuk ke kita membuat silabus ya. Kita ingat tadi ya, ada unit kompetensi ya di SKL, karena nanti Bapak Ibu harus melihat ke SKL untuk membuat silabus. Unit kompetensi, ada elemen kompetensi, ada indikator. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke eh, ya, sekarang kita lihat RPP-nya ya. Waduh, nggak bisa dibuka ya.
Oke ya, apa sudah terlihat? Ya. Udah terlihat teman-teman? Tolong direspon karena saya nggak tahu nih terlihat atau enggak. Halo? Izin Bu, belum muncul. Belum muncul, iya makanya minta tolong direspon ya supaya tahu saya. Belum muncul di layar ya? Belum. Tolong. Ah, coba lagi ya. Coba dulu ya. Hmm. Oke, apa sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Sudah ya. Hah? Sudah ya. Oke ya, nah ini namanya silabus. Nah, jadi nanti ada tugas Bapak Ibu harus bikin silabus seperti ini ya. Nanti materinya atau judulnya itu judul unit kompetensinya nanti udah saya dibagi-bagi ya, ada pembagiannya, jadi nggak sama. Oke, kita lihat silabus, kurikulum, pengobatan, pijat, refleksi kah? Ini refleksi ya. Padahal saya udah bikin yang itu ya. Yang Fitra salah ambil. Oke, nggak apa-apa ya, sama aja ya. Nah, ini contoh daripada silabus. Nah, jadi ini formnya. Nanti formnya akan dibagikan juga. Jadi nanti tinggal isi aja. Ya, contoh nanti tulis aja nama lembaga. Yang punya lembaga ditulis lembaganya. Kalau nggak punya, tulis saja LSK Pitra. Atau nggak disamain aja semua. Tapi nggak. Masing-masing lembaga tulis lembaganya ya. Nah, nanti kalau yang nggak ada lembaga, tulis saja LKP Pitra gitu ya. LKP Pitra. Nah, jenis programnya diisi pijat tradisional, jenjang atau levelnya adalah level 2 KKNI. Nah, kemudian nanti ditulis standar kompetensinya. Standar kompetensi itu sama dengan unit kompetensi ya. Nah, unit kompetensinya apa, kemudian alokasi waktunya nanti silahkan diisi sendiri, oke ya. Terus elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi itu tadi ya, jadi ada unit kompetensi, kemudian ada elemen kompetensi. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih tugasnya itu berupa elemen kompetensi yang masing-masing tuh berbeda gitu ya. Nah, nanti misalnya Pak Agus dapat elemen kompetensi yang satu-satu gitu ya, atau melakukan wawancara. Nah, Nah, kemudian hanya sampai di situ aja judul. Jadi yang nanti judulnya saya kasih. Nah, kemudian nanti indikatornya silahkan diisi seperti yang tadi ya. Jadi tinggal ambil indikator itu tinggal ambil cuplik dari SKL gitu ya, dipindahkan ke sini indikatornya ya, dipindahkan indikatornya baik itu yang indikator skill
dan juga pengetahuan aja ya. Skill dan pengetahuan aja yang dipindahin ke indikator. Nah, kemudian jadi skillnya dulu, bawahnya baru pengetahuan. Oke, terus materi pokok. Nah, materi pokok itu adalah jadi Bapak Ibu bebas memberi judul di sini di materi pokok. Jadi ibarat misalnya kan Bapak Ibu mau ngajar tentang elemen kompetensi. Kalau di sini kan mampu menyiapkan tempat, alat, bahan, jasa pelayanan gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau kita mau mengajar tentang elemen kompetensi, menyiapkan indikatornya untuk sarana dan prasarana gitu ya, persiapan sarana dan prasarana. Nah, itu materi apa nih yang pantas atau yang cocok gitu ya untuk mengajar itu? Ya pastinya tentang standar pelayanan ya. Standar pelayanan itu kan mencakup eh, kegiatan persyaratan sarana dan prasarana, kemudian PHBS dan seterusnya. Jadi materi pokoknya adalah tentang standar pelayanan pijat refleksi gitu ya. Nah, kemudian jadi contohnya misalnya kalau dapat judulnya melakukan pijat tradisional gitu, indikatornya bisa atau mampu melakukan pijat pada daerah punggung gitu, contoh indikatornya ya. Nah, materi pokoknya apa? Yang berhubungan dengan pijat pasti. Jadi materi pokoknya bisa SOP pijat tradisional. Oke ya. Nah, jadi nanti harus bisa mengisi sendiri nih materi pokok ya. Kemudian sekarang metode pembelajaran. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang metode pelajaran tuh ada apa aja sih? Nah, pelajaran itu kan ada teori, ada praktek gitu ya. Nah, kalau kita materi pokok tentang standar pelayanan, kira-kira kita mau pakai metode apa pembelajarannya? Ceramah udah pasti ya kan, ceramah itu atau presentasi ya kan kita menyampaikan materi, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi ya, kemudian ada misalnya kalau indikator ini dia kalau pelayanan itu sebenarnya lebih tepatnya ke simulasi gitu ya. Jadi seolah-olah kita mengajak peserta untuk membersihkan keras, merapikan sarana dan prasarana, menyiapkan alat dan bahan dan seterusnya ya. Kemudian praktek. Nah, jadi itu contoh isinya metode pembelajaran. Nah, kemudian karakter bangsa, nah itu terkait dengan eh, sikap dan tata nilai tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar tentang standar prasarana, standar pelayanan, sarana dan prasarana. Nah, terkait dengan kebersihan Sarpras itu karakternya apa sih? Ya berarti dia harus tempatnya harus bersih supaya bisa menjadi teladan gitu ya, bisa diteladani. Kemudian harus disiplin, tanggung jawab, hati-hati ya, dan seterusnya ya. Kemudian penilaian. Nah, penilaiannya itu kita sebagai guru gitu ya, Bapak Ibu sebagai guru itu mau menilai siswanya itu dengan cara bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita sudah menyampaikan materi pokok dengan cara ceramah dan juga praktek gitu ya. Nah, terus kan kita akan menilai nih si peserta itu atau murid kita itu lulus apa enggak gitu ya. Nah, jadi kita mau menilainya dengan cara apa? Nah, bisa kita kasih teori, misalnya kan kita udah selesai tuntas belajar ya, belajarnya udah selesai nih bab ini atau materi pokok ini, maka kita harus evaluasi. Ya, pertama misalnya bisa kita kasih soal, ya soal teori, bisa berupa esai atau pilihan ganda gitu ya. Nah, atau misalnya kita tanya berupa lisan, ya, pertanyaan lisan itu boleh. Atau kemudian kita tugaskan untuk praktek ya. Jadi ada penugasan atau praktek. Nah, contoh kalau selama materi dengan saya selalu kasih penugasan gitu ya. Kayak kemarin, ayo tugas bikin kesimpulan. Nah, itu penilaian, itu salah satu bentuk penilaian ya, penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar. Kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini TM itu teori ya, materi. Jadi 2 itu 2 jam gitu ya. Praktek 3 itu 3 jam. 3 jam pelajaran. Kalau di non formal itu yang terakhir 1 jam pelajaran atau 1 JPL itu ya 60 menit gitu. Jadi disesuaikan dengan waktu yang sama gitu kan. Kalau sebelumnya itu 1 JPL itu 45 menit ya. Tapi terakhir itu
setahu saya itu satu JPL ya 60 menit gitu ya di bidang kursus. Oke, misalnya kita mau kasih alokasi waktu berapa nih mengenai Sarpras ini. Kayaknya 1 jam cukup nih saya menjelaskan tentang sarana prasarana, boleh gitu ya, ditulis aja situ satu jam berarti ya. Nah, kemudian prakteknya berapa untuk simulasi, kemudian mempraktekkan gitu ya, merapikan ruangan perlu berapa jam. Nah, silakan ditulis berapa waktu yang memang eh, Bapak Ibu sudah perhitungkan gitu ya, perhitungkan wah cukup nih praktek sekitar 3 jam misalnya ya. Nah, di sini waktunya ada 2 jam dan 2 jam teori dan 3 jam praktek. Nah, jadi nanti ini diisi di alokasi waktu di atas gitu ya. Alokasi di waktu di atas itu tulis jadi 5 jam. Eh, Terus add itu JPL-nya ya. Masing-masing 60 menit gitu ya. Alokasi waktunya jadi 5 jam. Oke, tapi kalau misalnya, nah ini kan indikatornya cuma satu ya. Nah, tapi kan ada yang indikatornya dua tadi ya. Nah, berarti ditulis tuh indikator keduanya. Ini kan indikator elemen pertama satu. Nah, indikator yang pertama udah. Nah, indikator keduanya nanti ada lagi nih misalnya indikator keduanya tadi kan ada ya kalau yang elemen kompetensi wawancara tadi, yang pertama bisa melakukan atau mampu melakukan wawancara, yang kedua dia mampu mencatat hasil wawancaranya, indikator yang keduanya. Nah, itu juga ditulis ya, indikator yang keduanya juga ditulis. Nah, terus nanti dijumlahkan semua teori teori dan prakteknya ini jamnya kira-kira perlu berapa menit. Oke, kemudian sumber belajar dan media pembelajarannya ya. Nah, sumber belajar itu eh, mengambilnya itu dari mana gitu ya. Sumber belajarnya itu referensinya gitu ya. Jadi apakah dari buku yang dibuat buku ada yang menerbitkan gitu ya, terbitan siapa, di situ tulis siapa penyusunnya, cetakan tahun berapa gitu ya, kalau memang ada buku dan materi ajarnya. Kemudian bisa juga misalnya dari Google gitu ya, ditulis linknya apa gitu ya, atau buku-buku lainnya atau modul lainnya, sumber belajar ya. Kemudian medianya pakai apa nih? Media pembelajaran yang kita gunakan untuk menyampaikan. Ya pakai buku ya otomatis apa kalau misalnya pesertanya kita kasih buku ya berarti buku atau misalnya kalau sekarang kan lebih ke digital gitu ya jadinya bukunya bentuknya e-book. Nah, itu bisa aja e-book. Nah, kemudian misalnya kalau di kelas itu kalau offline berarti kan pakai Infocus ya. Tapi kalau online berarti pakai HP atau laptop gitu ya. Nah, kemudian ada alat peraganya. Alat peraganya berupa apa? Sarpras. Jadi kalau misalnya offline di kelas ya kita siapkan itu sarprasnya gitu. Ada bed, ada kalau standar pelayanan itu eh, seolah-olah kita menerima klien datang gitu ya. Jadi ada ruang tunggu, ruang pendaftaran gitu ya. Pertama si pasien atau klien tuh datang ke ruang pendaftaran dulu. Nah, itu nanti kita terima. Di situ ruang pendaftaran itu ada apa aja di situ? Ada kursi, meja, kemudian buku ya, buku pendaftaran. Nah, kemudian nanti di ruang praktek ya, diarahkan ke ruang praktek. Nah, ruang praktek ada apa aja? Ada bed, ada alat dan bahan pijatnya dan seterusnya. Berarti nanti itu ditulis semua tuh alat peraga misalnya kalau misalnya mau disimulasi di ruangan gitu ya, ruangan praktek, tulis aja ruangan ruangan praktek pijat lengkap dengan sarpras yang lengkap gitu ya. Artinya sarprasnya tuh ya yang ada di ruangan pelayanan pijat itu. Oke ya, udah paham ya cara ngisi silabus ya? Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke RPP? Ada yang mau bertanya tentang silabus? Nanti ini kolomnya saya kirim, jadi tinggal isi-isi. Ya, ada yang mau bertanya? Izin Bu, Bu Yusti. Ya, Saya mau nanya Bu tentang JPL Bu. ya, Ya, ini yang terbaru 1 jamnya 1 JPL tuh 60 menit ya Bu ya. iya betul Pak. Kalau yang 1 JPL-nya itu sampai dengan 4 jam eh, itu JPL yang mana Bu ya? Karena yang terakhir yang saya dapat itu
JPL itu 4 jam, Bu. 4 jam pelajaran, Bu. Kalau di silabus biasanya itu 2 jam, Bu. 2 jam teori, 2 jam praktek. Mohon izin dibantu untuk pencerahannya. Terima kasih, Bu. Kalau satu JPL 4 jam pelajaran kayaknya saya belum pernah dengar deh Pak. Itu kayaknya banyak banget. Kayaknya nggak mungkin juga ya Pak. Itu mungkin satu apa ya, bukan satu JPL. Jadi mungkin satu kali pertemuan gitu kali Pak ya, atau satu kali pembelajaran. Nah, jadi kalau JPL itu hitungannya pokoknya ya 60 menit. Kalau yang terakhir itu malah sebelumnya tuh 45 menit satu JPL. Jadi kayak anak-anak sekolah itu biasanya hitungannya satu JPL itu masih 45 menit gitu. Satu JPL itu 1 jam pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini kan alokasi waktunya 2, berarti 2 JPL. Berarti itu 2 JPL berarti 120 menit, yaitu 2 jam kita belajarnya. Gitu ya. Kalau untuk yang satu JPL 4 jam saya belum pernah dengar deh Pak. Itu mungkin ya saya mungkin nggak tahu gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar atau tahu, bisa bantu menjelaskan. Oke, nggak ada ya Pak ya? Ada? Nggak ada ya? Oke Pak, jadi mungkin nanti coba dicari lagi informasinya Pak. Mungkin kayaknya sih belum pernah ada deh Pak satu JPL itu sampai 4 jam. Mungkin satu kali pertemuan, misalnya Bapak ikut pertemuan atau kelas apa gitu ya, satu kali pertemuan itu selama 4 jam. Nah itu mungkin benar gitu ya, atau 4 JPL gitu ya. Oke, eh, terus mengenai pembuatan ini silabus sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita naik ke pembuatan RPP ya. Nah, jadi dari SKL tadi Bapak Ibu menyusun silabus dulu gitu ya. Setelah menyusun silabus, baru nanti menyusun RPP-nya. Nah, oke ya. Jadi silabus ini adalah kurikulum ya, yang kurikulum ini pedoman kita gitu ya, pedoman seorang guru atau instruktur itu untuk mengajar gitu ya. Jadi kita mau ngajar apa kan kita ya kembali lagi ke materi kemarin gitu ya. Kita mau merencanakan kelas nih, mau buka kelas pijat, pasti kita harus punya kurikulum dulu ya kan. Nggak bisa ujuk-ujuk buka kelas pijat, ya terima murid gitu ya, tapi kita nggak punya pegangan. Mau ngajarin apa gitu kan. Nah, makanya harus seorang guru itu misalnya mau membuka kelas, harus punya kurikulumnya dulu. Nah, jadi biar tahu apa-apa aja yang mau kita ajarkan ke siswa apa atau pesertanya. Nah, kurikulum yang kita buat ini itu mengacu kepada SKL atau standar kompetensi kelulusan. Kalau mengacu kepada SKL artinya siswa-siswa yang Bapak ajar atau peserta didiknya itu nanti setelah belajar itu bisa mengikuti uji kompetensi karena materinya atau kurikulumnya udah menyesuaikan SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, gitu ya. Oke, dari silabus kita akan membuat RPP ya. Nah, ya, jadi bentuknya nanti ininya dikirimin. Oke, RPP ya. Nah, RPP-nya sih sudah. Nah, jadi kemarin juga udah disinggung sedikit tentang RPP. Nah, jadi RPP itu ada macam-macam model gitu ya. Orang bisa bikin model yang berbeda-beda RPP-nya itu. Tapi poinnya tetap dapat ya. Poinnya itu tetap harus ada di situ unit kompetensi, elemen kompetensi, dan juga indikator atau hasil tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini RPP-nya saya ambil yang model dari Kemnaker ya. Waktu itu saya ikut pelatihan metodologi. Karena dia lebih detil dan lebih gampang juga kok, mudah gitu ya dipahami atau diisinya tuh gampang. Oke, RPP atau lesson plan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini apa sih? RPP ini sekarang RPP kalau tadi kurikulum itu semacam apa namanya? Pedoman atau globalnya gitu ya. Nah, RPP ini kita buat itu sebagai panduan kita masuk kelas gitu ya. Mau mau ngajar. Kita mau ngajar gitu ya. Sekarang kita mau masuk kelas. Nah, yang mau kita ajar apa sih gitu ya? Nah, jadi
kita bisa lihat nih RPP dulu. Nah, oh saya materinya hari ini tuh ini gitu. Jadi materi per hari gitu ya, per pertemuan kalau RPP itu. Nah, contohnya tadi ya, nah di sini unit kompetensi ya. Nah, di sini ada unit kompetensi memberi pelayanan prima dengan budaya 5S pada tempat pelayanan pijat tradisional. Nah, ini ada salah satu unitnya di SKL tadi, itu ada di paling bawah ya, tentang pelayanan. Jadi ini kalau ini saya ngambil memang dari SKL-nya Pitra ya. Nah, jadi diisi jenis programnya pijat tradisional jenjang 3. Kemudian nanti unit kompetensinya juga diisi ya sesuai dengan elemen yang saya berikan tugas masing-masing ya. Nah, kemudian nanti ditulis penyajian keberapa, misalnya penyajian ke-1 baru pertama, hari pertama nih gitu ya. Jadi RPP itu setiap hari itu berbeda gitu ya. Penyajian ke-1 berarti hari pertama nih kita ngajar. Waktunya berapa? 45 menit kurang lebih ya. Nah, kemudian sumber belajarnya apa? Pakai modul pelayanan prima misalnya yang kita buat sendiri. Tulis namanya, siapa penyusunnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bikin modulnya, ya tulis aja namanya di situ, modul pelayanan prima, penyusun nama Bapak Ibu gitu ya. Kemudian elemen kompetensinya ya. Elemen kompetensinya adalah menerapkan pelayanan budaya 5S terhadap klien misalnya ya. Itu menjadi judul. Nah, tapi terus tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini sebenarnya adalah cuplikan dari indikatornya. Nah, indikator yang mau Bapak Ibu ajarin gitu ya pada pertemuan kali ini gitu ya, indikatornya mau apa. Nah, itu diambil dari, jadi tujuan instruksional itu diambil dari indikator gitu ya. Nah, cuma indikator kan itu nanti ada dia itu kalimatnya ya. Nah, kalimatnya itu mampu melayani klien gitu ya. Ada tulisan mampu, pasti di depannya tuh ada mampu ya kalau indikator itu. Mampu menjelaskan tujuan pelayanan 5S di dalam pelayanan kesehatan prima. Nah, ini isi indikator seperti ini, cuma dihilangin aja kata mampu di depannya gitu ya. Jadi ini isi indikator tujuan instruksional itu apa sih namanya itu sama lah plek-ketiplek gitu ya dengan indikator, cuma dipindahin aja dan juga kata mampunya tuh dihilangkan di depannya ya. Nanti silahkan nanti kan ini form ini saya bagikan gitu ya. Nah, sebelum dihapus semua gitu ya, jadi jangan dihapus dulu semua, itu dibandingin dulu. Oh, ini Bu Ani ngambilnya dari mana sih? Bu Ani ngambilnya, nah ini lihat aja di SKL. Ini semua saya ambil dari SKL ya, elemen kompetensi dan juga indikatornya. Oke, nah jadi yang dituliskan di tujuan instruksional ini karena kita mau mengajar berupa ceramah dan juga praktek, maka di situ pengetahuan dan juga skillnya, indikatornya masuk di situ gitu ya. Skill dan indikatornya itu masuk ke dalam tujuan instruksional ini ya, yaitu menjelaskan tujuan pelayanan. Itu itu indikator pengetahuan. Kalau menjelaskan itu pasti indikator pengetahuan. Kemudian melayani klien, nah, tujuannya melayani klien dengan senyum sapa, nah itu berarti skill. Nah, itu indikator skill. Oke, paham ya? Nah, berikutnya ada karakter bangsa. Oke ya, karakter bangsa yaitu tadi menerapkan sikap dan budaya 5S di dalam pelayanan. Nah, misalnya mau di 5S itu kan apa namanya? Sapa, salam, sopan, santun gitu ya. Nah, budaya senyum lah, budaya pelayanan prima. Oke, nah berikutnya metode mengajarnya. Metode mengajar kita isi lagi tuh tadi. Nah, ini ngambil dari, jadi dipindahin lagi kan dari silabus ke sini tuh dipindahin lagi ya. Metode mengajar yang di silabus tadi pindahin ke sini. Ada ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, praktek gitu ya. Pindahin. Kemudian alat peraga. Nah, alat peraga tadi di silabus ada juga kan. Kita mau pakai apa-apa aja, masukin lagi ke sini alat peraganya. Oke, nah di sumber belajar tadi ya. Nah, kemudian persiapan. Nah, sekarang masuklah ke persiapan. Nah, jadi RPP ini berisi tentang tahapan, namanya juga pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Jadi tahapan kita mengajar di kelas gitu ya. Jadi setelah kita udah mempersiapkan alat peraga gitu ya, merencanakan metodenya udah tahu. Nah, terus kita persiapan di kelas nih. Apa aja yang mau kita persiapkan? Di kelas kita siapin ruangan kelasnya udah siap, udah rapih ya, udah tertata. Terus alat peraganya juga udah siap. Kemudian
mental dan fisik kita sebagai pengajar juga udah siap. Artinya kita juga sudah mempersiapkan materi, dan pengetahuan kita gitu ya. Jadi sebelum mengajar, makanya seorang guru itu harus pinter lah gitu ya. Karena setiap dia mengajar itu dia buka buku dulu gitu. Karena supaya apa? Supaya ketika muridnya nanti nanya dia bisa jawab gitu. Jadi guru itu emang harus banyak belajar gitu. Jadi sebelum ya contohnya saya gitu ya mau menyampaikan materi nih ke Bapak Ibu sekalian, ya saya belajar dulu, saya buka-buka buku dulu. Saya takut nanti nggak bisa jawab kalau Bapak Ibu tanya gitu kan. Jadi mau nggak mau saya belajar dulu. Nah, itu termasuk persiapan mental dan fisik kita gitu ya. Kemudian kita masuk ke kelas gitu ya. Nah, di kelas itu kita melakukan apa? Nah, begitu kita berdiri di depan kelas sebagai guru gitu ya, pertama memberi salam. Nah, contoh apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Nah, pertama saya pasti memberi salam, memperkenalkan diri, kemudian mengabsen peserta gitu. Saya tanya peserta. Nah, dengan cara absen peserta itu bisa atau kita menanyakan sudah absen belum gitu ya. Atau kemarin saya minta tolong yang upgrade siapa aja namanya gitu ya. Yang ikut pelatihan namanya siapa aja gitu ya. Ya, nah, kalau misalnya di kelas langsung offline kan kita bisa langsung interaksi ya. Jadi bisa langsung tanya siapa aja nama kamu langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya di online bisa dengan cara seperti yang kemarin saya lakukan gitu ya. Jadi tolong tuliskan namanya di kolom komentar gitu ya supaya ada interaksi juga si pesertanya ya. Kemudian ice breaking. Ice breaking itu mencairkan suasana gitu ya. Jadi mencairkan suasana bisa kalau misalnya di offline itu caranya macam-macam ya. Bisa kita misalnya sebelum mulai kelas gitu ya. Kalau di kelas di offline misalnya kita olahraga dulu peregangan gitu ya atau melakukan nyanyi dulu gitu ya. Nyanyi dulu bertepuk tangan atau saling pijat gitu ya. Atau kita kita bercerita gitu ya, bercerita pengalaman kita atau kita minta seseorang itu atau salah satu murid itu menceritakan pengalamannya dia gitu ya. Jadi itu ada ice breaking. Ice breaking itu apa ya? Mencairkan suasana gitu ya supaya apa? Supaya si peserta itu siap menerima, nggak tegang gitu ya dia. Jadi siap menerima materi yang akan diajarkan. Jadi dia nggak tegang, nggak kaku, suasananya tuh enak gitu ya buat diskusi dan buat belajar. Oke, itu namanya ice breaking ya. Kemudian mengingat materi sebelumnya. Nah, jadi ini kan selalu kemarin kan kita udah belajar ini ya, gitu ya. Jadi saya selalu selipkan di situ ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang pijat, kemarin kita belajar tentang udah disinggung tentang ininya. Jadi kita sedapat mungkin mengingat materi yang sebelumnya itu kita singgung lagi gitu ya. Kita ingatkan lagi supaya apa? Supaya nggak hilang gitu ya. Biasanya tuh orang kalau misalnya belajarnya lagi nggak fokus, nah, apa yang dipelajari hari ini besoknya udah lupa lagi gitu ya. Makanya perlu kita namanya refleksi ya, merefleksi materi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyampaikan judul dan tujuan materi pokok. Nah, seperti saya di awal tadi juga menyampaikan, nah hari ini materi saya itu tentang RPP ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan saya bimbing atau kita akan menyusun RPP. Oke ya. Nah, itu adalah tahapan pendahuluan. Nah, itu ditulis seperti ini ya. Urutannya itu boleh mengikuti ini gitu ya, atau boleh nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Misalnya mau ada tambahan apa, boleh terserah. Nah, perlu diingat besok kita akan melakukan offline uh, ujian untuk pendidik ya. Pendidik kayaknya yang online juga akan saya uji gitu ya. Nah, untuk ujian pendidik jadi nanti akan ada praktek namanya micro teaching gitu ya. Nah, micro teaching ini Bapak Ibu nanti akan satu-satu semua mempraktekkan untuk mengajar. Jadi praktek mengajar di kelas yang kecil lah namanya micro teaching. Jadi kelas kecil. Jadi di kelas kita aja gitu. Semua nanti akan praktek mengajar. Jadi urutannya adalah seperti ini. Kalau yang memang belum terbiasa mengajar gitu ya. Nah, pokoknya diingat aja urutannya ketika nanti
ada tugas mengajar, kemudian gilirannya, nah pokoknya ingat memberi salam, memperkenalkan diri, kemudian seolah-olah mengabsen. Mengabsennya misalnya nggak mau satu-satu, tanya aja misalnya gini, oke, apakah hari ini sudah hadir semua di kelas? Apakah ada temannya yang nggak hadir? Nah, itu aja juga udah boleh, itu mengabsen gitu ya. Terus ice breaking bebas ya, mau bercerita, mau misalnya mengajak peserta untuk tepuk tangan dan lain sebagainya ya. Kemudian mengingat materi sebelumnya, menyampaikan judul, tujuan materi. Oke, pendahuluan ya. Nah, ini nanti harus bisa dipraktekkan. Nah, kemudian penyajian. Nah, penyajian itu adalah masuk ke materi intinya gitu, masuk ke materi intinya. Nah, materi inti itu nah di sini ada sub pokok bahasan. Nah, semua ini adalah ya Bapak Ibu yang harus mengisi gitu ya. Jadi uraian kegiatannya itu disesuaikan dengan tujuan ya, tujuan dari di atas tadi ya, tujuan instruksional. Nah, tujuannya kan kita mau menjelaskan tujuan pelayanan 5S gitu ya. Dan juga yang kedua melayani klien dengan senyum dan sapa. Artinya di situ ada dua tujuan yang harus masuk ke dalam uraian kegiatan. Nah, jadi pasti uraian kegiatannya itu menjelaskan tentang pelayanan prima tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga memberikan contoh atau simulasi dan seterusnya. Nah, kalau yang saya buat, nah sub pokok bahasan itu bebas, itu diisi masing-masing berdasarkan Bapak Ibu tuh harus bisa membuat sub pokok bahasan gitu ya dari materi yang di atas, dari judul materi pokok di atas itu ada sub-sub pokok bahasannya. Kira-kira kalau kita mau ngajar tentang pelayanan prima gitu ya, itu apa aja sih yang mau kita ajarin, bab-babnya lah istilahnya gitu ya. Jadi sub pokok itu babnya, kita misalnya di sini kita belajar dulu nih konsep umum pelayanan prima gitu ya. Kan orang belum tahu nih. Jadi hampir semua materi itu biasanya konsep umum dulu gitu ya. Misalnya mau ngajar tentang komunikasi, ya pasti ada konsep umum tentang komunikasi. Mau ngajar pijat, pasti yang pertama subnya itu konsep pijat tradisional gitu. Intinya itu aja konsep umum. Jadi ditambahin konsep umum. Kalau konsep umum itu artinya tuh konsep yang memang berkembang di masyarakat gitu. Pengetahuan masyarakat tentang pijat tuh ya dipijat dan diurut gitu. Itu konsep umum gitu ya. Kalau konsep yang teoritis ya itu harus ada berdasarkan kajiannya gitu ya, harus ada yang bicara penemunya siapalah gitu ya. Nah itu konsep yang teoritis. Jadi kalau amannya kita kan pasti nyarinya materi itu di Google ya. Nah kalau Google itu konsep umum biasanya gitu ya. Kecuali kalau kita ambil dari buku yang memang buku teks, yang memang buku textbook gitu ya, kajian berdasarkan kajian. Nah itu baru konsep konsep yang teoritis, nah, konsep ilmiah lah ya. Nah, oke. Kemudian baru nomor 2 itu subnya apalagi? Pelayanan primanya, bagaimana, seperti apa prosedurnya gitu ya. Pertama konsep, kedua itu biasanya udah teknisnya atau prosedurnya atau bagaimana cara melakukannya gitu ya. Biasanya metode lah gitu ya. Jadi sub pokok bahasan itu biasanya pertama konsep, kedua itu biasanya metode atau teknik atau cara melakukannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian uraian kegiatannya. Uraian kegiatannya otomatis di dalam kelas kita instruktur itu akan menjelaskan tentang konsep umum itu biasanya isinya tentang pengertiannya apa, ya pelayanan prima itu pengertiannya apa sih, tujuannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Nah, itu biasanya konsep umum tuh isinya itu pengertian atau deskripsi atau tujuan atau manfaatnya gitu ya. Nah, gunanya untuk apa. Nah, kemudian instruktur membuka diskusi tentang tujuan dan pelayanan prima. Nah, jadi setiap satu bab habis dibahas. Nah, kemudian dipancing siswanya ada pertanyaan, ada yang mau memberi masukan gitu ya tentang materi ini. Nah, itu membuka diskusi. Nah, kemudian yang kedua, uraian kedua tentang pelayanan ini sendiri ya, menjelaskan dan memberi contoh. Jadi ada kegiatan. Nah, dia memberi contoh pelayanan prima. Nah, kan harus ada prakteknya tadi kan. Tujuannya itu dia bisa menjelaskan dan juga bisa melayani. Nah, jadi dia harus memberi contoh ya. Nah, peserta melakukan simulasi pelayanan prima. Oke ya.
Udah paham sampai sini ya, oke? Nah, alat peraga bisa diisi slide-slide aja. Ini seolah-olah kita menggunakan PowerPoint gitu ya, menjelaskannya menggunakan PowerPoint atau InFocus. Nah, kemudian diisi waktunya. Waktunya itu kurang lebih saya mau menjelaskan ini berapa menit ya? 10 menit kah, 15 menit kah, bebas ya. Bapak Ibu sendiri yang harus bisa menghitung ya. Setelah semua dijelaskan, maka kesimpulan. Nah, instruktur menyimpulkan mengenai gitu ya pentingnya penerapan pelayanan prima di tempat pelayanan. Jadi diisi ya. Nah, kesimpulannya setelah itu juga waktunya ya, semua ada waktunya. Terus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu jadi setelah materi selesai, ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan saya yang tanya ya, gitu. Jadi kita bertanya kepada siswa untuk mengevaluasi penilaian formatif gitu ya, penilaian di dalam kelas. Nah, siswa itu menyerap nggak sih apa yang tadi kita ajarin gitu ya. Nah, jadi ditanya, kemudian juga bisa memberi tugas gitu ya, atau bisa minta siswa mempraktekkan apa yang sudah kita beri contoh. Nah, kemudian tugas tambahan ya setelah selesai mau ditutup misalnya gitu ya. Misal udah selesai semua diskusinya juga udah selesai, kita bisa memberi tugas ya. Contohnya yaitu tadi misalnya coba di sini contohnya buatlah contoh-contoh pelayanan prima di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Nah, jadi si peserta ini suruh mereka itu harus nyari pelayanan yang dekat rumah dia gitu ya, tempat pelayanan yang terdekat rumah dia. Kemudian mereka istilahnya seperti mendata gitu ya, mencatat pelayanannya apa aja sih mereka di tempat pelayanan yang memang realnya gitu ya. Oke, nah berupa lembar tugas. Nah, pemberesan kelas, nah kemudian nanti penilaian. Penilaian itu nanti kalau udah akhir gitu ya, penilaiannya itu mau berupa apa untuk menentukan, nah ini sesuai dengan KKM-nya ya, menentukan dia tuntas belajar, maka dia sudah mampu melakukan pelayanan prima ini gitu ya. Nah, itu tesnya bisa tertulis, lisan, praktek ya. Kita mau apa? Nah, kemudian nanti ada tanda tangan instrukturnya di bawah. Oke ya. Nah, kemudian kembali lagi tadi ke jam-jamnya. Nah, semua itu ditulis gitu ya jamnya. Ini pemberesan 3 menit, lembar tugas. Jadi kita memberikan tugas. Ayo nanti kerjakan ini ya, kerjakan kalian tugasnya ke tempat pelayanan terdekat. Nah, itu kan sekitar 2 menit lah kita ngomong seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian nanti semua waktunya ini, waktu penyajian dan juga waktu pendahuluannya ini gitu ya. Nah, itu semua di total jadi berapa menit di sini. Waktu time ini adalah waktu totalnya, yaitu 45 menit gitu ya. Oke, nah itulah RPP. Nah, RPP ini jadi wajib dibuat oleh instruktur dan instruktur tuh harus bisa bikin RPP. Kalau Bapak Ibu instruktur LKP gitu ya, LKP itu biasanya ada penilaian kinerja dari dinas ataupun dari direktorat gitu ya. Nah, ada penilaian kinerja atau ada akreditasi gitu ya. Nah, jadi penilaian LKP itu berupa akreditasi atau penilaian kinerja. Nah, itu yang diminta itu adalah RPP dan silabusnya mana? Pasti diminta gitu ya. Terus juga kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin LKP, nah, mau mengurus izin, saya mau bikin LKP, lembaga kursus gitu ya, terus mau mengurus izinnya, izin operasionalnya ke dinas, baik itu ke dinas pendidikan atau dinas tenaga kerja. Nah, jadi kalau dinas tenaga kerja itu LPK gitu ya. Kalau ke dinas pendidikan itu LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Tapi kalau LPK itu lembaga keterampilan lembaga apa ya, LPK lembaga pelatihan kerja ya kalau di Snaker. Dua-duanya sama akan minta. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngurus izin operasionalnya pasti akan diminta kurikulum dan RPP-nya gitu ya. Jadi makanya harus bisa bikin seorang guru ya. Oke, demikian materi dari saya jam 2:30 ya. Oke, materi tentang RPP dan juga silabus tadi udah nggak ada pertanyaan ya. Sekarang RPP apakah ada yang mau bertanya?
Gampang ya. Kalau dilihat gampang, nanti pengerjaannya ya lumayan gitu ya. Ketika mengerjakan lumayan repot, lumayan agak keder gitu ya. Nanti kalau misalnya agak bingung ya, nanti boleh boleh tanya ya. Boleh tanya saya, masih boleh tanya di WA atau di Japri gitu ya. Nah, untuk mengerjakan tugas. Oke, nanti judulnya akan saya berikan di grup WA ya, judul masing-masing untuk tiap orang itu nanti akan ada yang beda, ada yang sama lah ya. Oke, RPP udah cukup jelas ya, udah paham ya. Nah, berikutnya, Ibu izin bertanya. oh boleh. Ya, Ibu, kalau penyusunan RPP untuk izin LKP ataupun LPK itu apakah per unit atau satu kompetensi itu sekalian gitu, Bu? Iya, harus satu kompetensi, Bu. Jadi Ibu mau bikin misalnya bikin LKP terus mau menyelenggarakan pelatihannya pijat tradisional gitu ya. Nah, berarti Ibu harus bikin semua unit yang ada di, jadi kan tadi unit kompetensinya ada 3 gitu ya. Nah, itu tiga-tiganya harus dibikin RPP-nya. Makanya tebel. RPP tuh biasanya memang seperti buku gitu, tebel banyak. Karena setiap materi gitu ya. Gitu, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, cukup ada lagi? Oke, cukup ya. Nah, nanti boleh, kalau misalnya mau tanya langsung aja nggak apa-apa di saya di stop gitu nggak apa-apa ya. Eh, Oke, berarti tugas silabus 1, 2 RPP gitu ya. Nah, kemudian aduh kalau sama saya tugas mulu gitu ya, padahal yang lain tadi nggak ngasih tugas kayaknya ya, narasumber lain. Ya boleh-boleh buat karena ini tugas ini dengan tugas ini ya Bapak Ibu jadi bisa mengukur diri sendiri gitu ya, mengukur kemampuan sebagai pendidik karena memang harus ini ya. Nah, terus yang ketiga adalah tugas membuat bahan ajar gitu ya. Karena nanti kan ada micro teaching, ada micro teaching itu Bapak Ibu nanti seolah-olah mengajar gitu ya. Nah, mengajar itu kan pasti butuh bahan ajar gitu, butuh materi ajar yang mau disampaikan gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu membuat materi ajar setelah bikin nih silabus dan RPP-nya, maka nanti bikin satu materi ajar gitu ya tentang RPP yang Bapak buat atau Bapak Ibu buat ya. Nah, misalnya mau bikin tentang ya judulnya udah pasti judulnya ini gitu ya, elemen kompetensi judulnya elemen kompetensi. Judulnya menerapkan pelayanan budaya 5S terhadap klien gitu ya. Nah, jadi boleh salah satu aja lah. Kalau banyak nanti banyak apa namanya susah ya. Jadi di konsep di pengetahuannya aja gitu ya. Jadi ambil materi yang terkait dengan tapi boleh skill terserah lah, boleh skill, boleh pengetahuan gitu ya. Pokoknya ambil aja satu materi tentang apa namanya kompetensi yang ditugaskan ya. Contohnya misalnya di sini tentang subpokok bahasannya kan tentang konsep umum pelayanan prima. Jadi ngambilnya dari subpokok bahasan, salah satu subpokok bahasan gitu ya. Nah, jadi nanti dibikin judul lah ini, konsep umum pelayanan prima. Oke, nah jadi Bapak Ibu bikin modul. Jadi modul atau bahan ajar atau materi ajar, bahan ajar lah ya, atau materi ajar. Jadi nah, bikinnya bisa berupa modul gitu ya, atau bisa berupa PPT. Apa sih bedanya kalau modul dan PPT ya? Nah, kalau modul itu dia semacam e-book gitu. Jadi penjelasan yang lebih detail. Jadi semacam buku lah gitu ya. Nah, semacam buku. Jadi ada penjelasan yang detail, misalnya deskripsi tentang pelayanan prima itu apa, contohnya apa. Pokoknya mendetil sekali gitu ya. Penjelasannya, ada penjelasan-penjelasannya. Tetapi kalau PPT PowerPoint ya, PowerPoint seperti yang materi-materi kemarin saya sampaikan PowerPoint itu, namanya juga PowerPoint gitu ya. Nah, PowerPoint itu artinya berapa? Artinya ya poin-poinnya aja gitu loh. Poin-poin yang punya power gitu ya. Nah, itulah yang disampaikan. Sehingga kalau bikin PowerPoint atau PPT itu bukan berupa deskripsi penjelasan yang detail-detail yang apa banyak gitu. Nah, jadi orang nanti ngelihatnya juga
siwer atau pusing gitu ya. Nah, kalau buku atau modul boleh karena itu pegangan untuk buku dibaca ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Paryono tadi sempat saya lihat itu berupa modul ya, berupa modul atau buku. Nah, itu bisa buat pegangan. Nah, kalau yang saya materi-materi yang dari saya itu kemarin PPT, jadi hanya poin-poinnya aja gitu. Contohnya kayak kemarin misalnya eh, kompetensi gitu ya, kompetensi yang dimiliki instruktur, udah saya cuma nulis di situ kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial gitu ya. Nah, terus fungsi dari instruktur. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi hanya poin-poinnya aja, paling kita tambahin di situ sedikit gitu ya, sedikit uraian singkat supaya kita nggak lupa, supaya kita ketika nanti kita mau menjelaskan kita ingat oh iya maksudnya tuh pedagogi kepribadian tuh terkait dengan ini gitu. Nah, intinya kalau PowerPoint itu berarti Bapak Ibu ya memang harus sudah menguasai materinya gitu karena lebih banyak karena di situ yang disampaikan tuh cuma poin-poinnya aja dan Bapak Ibu harus sudah bisa menjelaskan poin-poinnya tersebut gitu. Nah, makanya harus menguasai materinya. Oke ya, jadi nanti terkait dengan bahan ajar, tugas bahan ajar, Bapak Ibu boleh memilih, boleh membuat modul ataupun boleh membuat PPT ya, PowerPoint. Nah, nanti penyampaiannya udah dicontohkan gitu ya. Saya udah menyontohkan pembuatan PPT. Nah, kalau kayak semacam ini termasuk modul gitu ya. Eh, ya, ini dokumen lah yang disampaikan ya. Nah, jadi kalau misalnya PPT ya berarti poin-poinnya aja gitu ya. Kalau modul berarti lengkap penjelasannya seperti yang dibuat oleh Bapak Paryono ya. Udah paham ya? Oke, ada pertanyaan. Nah, tapi intinya adalah nanti materi tersebut PPT ataupun modul itu akan harus Bapak gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk micro teaching. Nanti harus disampaikan pada saat micro teaching. Jadi memang harus dikuasai gitu ya. Saran saya nggak usah yang terlalu sulit dan rumit gitu karena kami belum tidak akan menilai nggak akan menilai teknis atau isi materinya itu seberapa dalam seberapa canggih gitulah gitu ya tapi yang kami nilai atau kami lihat adalah cara Bapak Ibu menyampaikan materi tersebut gitu jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar di kelas nah intinya itu sih dan bisa melakukan semua urutan di RPP oke ya ada pertanyaan. Nah, terus kapan tugasnya gitu nggak ditanya ya? Batas penugasannya ada yang mau tahu nggak? Mau, Bu. Mau. Tahu. Kalau kan kalau saya bilang nanti malam kumpulkan gitu, bisa nggak? Bisa, Bu. Oh, bisa. Hebat, luar biasa. Ya, enggak. Kalau ini penugasannya, jadi kalau penugasannya ini silabus dan buat Bu. RPP itu sekarang hari apa ya? Itu dikumpulkan kan hari Jumat kita libur ya. Nah, hari Jumat dikumpulkan ya. Batas pembuatan silabus RPP dan juga materi ajar. Nah, karena kalau untuk yang offline, materi ajarnya itu nanti akan disampaikan pada saat offline, ya pada saat uji pendidik gitu ya. Nah, itu mereka harus menyampaikan, Bapak Ibu harus menyampaikan di tanggal 25 gitu ya. Sehingga tanggal 24 itu semua harus sudah selesai, silabus RPP dan juga bahan ajar atau materi ajarnya. Oke ya, mungkin itu ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti Izin judulnya, bertanya, ya boleh. untuk besok pagi jadi micro teaching-nya, Ibu. Emang besok pagi ada micro teaching? Tadi ada Ibu menyampaikan besok saya kasih tugas micro teaching gitu. Oh, enggak, bukan nanti Bu, nanti micro teachingnya itu nanti. Jadi untuk yang pendidik gitu ya, pendidik offline ya, yang bukan upgrade ya. Nah, pendidik offline itu yang tanggal 25, maka itu micro teachingnya di tanggal 25 ya.
Nah, kalau yang upgrade atau yang nggak datang pada tanggal 25 nggak datang ke Jakarta, nah itu nanti lewat Zoom atau online micro teachingnya ya. Nanti waktunya belum belum itu apa namanya belum saya diskusiin dengan teman-teman ya. Jadi kita diskusiin dulu dengan teman-teman kalau yang online micro teachingnya mau kapan gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini kemudian juga ada ya untuk yang upgrade ya, upgrade penguji. Nah, itu nanti ada tugas membuat video ya, video menguji. Nah, itu tapi nanti waktunya itu paling dikumpulkan itu sesudah kita melakukan pelatihan offline. Jadi mungkin di atas tanggal 27, mungkin sekitar tanggal 28, 29 gitu ya. Pokoknya seminggu, maksimal seminggu setelah offline. Nah, itu pengumpulan video dan juga micro teachingnya itu, micro teaching online-nya di situ ya, karena biasanya kita dikasih waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk melaporkan semua kegiatan pelatihan ini ke direktorat gitu. Jadi kan harus dilaporkan supaya bisa dikeluarkan sertifikatnya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini udah nggak ada pertanyaan ya, RPP silabus ya. Udah paham semua ya. Saya tutup boleh ya. Saya kalau bukan saya ada Putus-putus, Bu. Mohon nanti dibuatkan saja via teks saja, Bu. ya, udah stop sharingnya kan? Ya udah oke. Oke, ya ada pertanyaan tentang materi yang sebelumnya sampai saat ini dan tugas-tugasnya cukup ya, cukup jelas ya. Oke, ya kalau udah cukup jelas, tidak ada pertanyaan, berarti nanti tugas apa judul ya, judul materinya itu saya kirimkan ya lewat WA nanti di WA group ya, bisa dibaca lewat WA group. Oke, untuk hari ini selesai materinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Semoga itu ada, tunggu saya baca dulu ya. Udah bisa kalau malam Bu, belum. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Sudah nggak ada kelas lagi kan?